Tes 1 2 3. Udah ada dosennya belum? Belum ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Ini tadi saya lagi nyari proposal.
Cuman belum ini, sebentar saya coba. Di Google Drive ada nggak ya? Oke, di LMS sudah ada materinya? Sudah Ibu. Sudah ya. Terkait dengan apa di LMS? Untuk topik hari ini? Sebentar saya lihat dulu. Lupa. Saya mau sinkronkan. Pertemuan 4 kan ya Bu? Iya, hari ini kita pertemuan keempat. Motivasi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Motivasi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Iya betul. Oke, wait. Ini pertemuan keempat. Oke. Kita ke materi dulu ya. Materi hari ini. Motivasi dan kepemimpinan kewirausahaan. Jadi nanti hari ini kita bahas terkait dengan hakikat motivasi, model dan karakteristik motivasi, hakikat kepemimpinan, etika dan kemandirian. Ya. Di sini teori motivasi memberikan definisi bahwa motivasi itu adalah pendorong. Ya, jadi pendorong motivasi setiap orang pasti beda-beda. Ya, intinya dia mendorong atau mempengaruhi perilaku perilaku seseorang agar dia bergerak untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuannya. Nah, macam-macam motivasi di sini ada motivasi yang berdasarkan pembentukan dan di pelajaran, kemudian ada model dan karakteristik motivasi, sifatnya internal dan eksternal. Ini belajar dari Robert Kiyosaki, ya. Orang kaya yang tidak bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk mereka, untuk orang gitu ya. Kemudian untuk dapat membuat uang bekerja untuk kita harus melek secara finansial. Berupayalah untuk menciptakan bisnis, bukan bekerja dalam bisnis orang lain. Kemudian mempelajari sejarah, lalu orang kaya menginvestasikan uangnya untuk membeli aset, bukan liabilitas. Bekerjalah untuk belajar. Kemudian ada hakikat kepemimpinan, definisi kepemimpinan. Di sini ada yang pengurus BEM nggak ya? Atau pengurus apa gitu? Organisasi, ada? Oh, kamu ini ya, kelas ekstensi ya? Saya lupa. Oke. Pak Afif, Bu, staf RT, Bu. Oh, ada ya tapi ya, staf RT. Bukan di kampus maksud saya.
Saya lupa kamu ini ya. Oke. Kemudian ini kepemimpinan, definisi kepemimpinan kita lihat dari sini. Menurut Wasjo Sumitjo tahun 2013, kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dengan sengaja. Ya. Cirinya ada percaya diri, bertekad baja, penuh motivasi, tegas, karismatik, antusias, dan pemberani. Nah, ini karakteristik yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Ambisi, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas, percaya diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan. Pentingnya kepemimpinan, kepemimpinan melibatkan orang lain, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan, dan menyangkut penanaman pengaruh untuk mengarahkan bawahan. Nah, ini keterampilan pemimpinan, skill, human skill, dan conceptual skill. Kunci efektivitas ada hubungan pemimpin dengan anggota, struktural tugas, dan kekuasaan jabatan. Tipe-tipe kepemimpinan ada tipe otokratis, militaristik, paternalistik, karismatik, demokratis, dan liberalistis. Kemudian ada kriteria seorang pemimpin, ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Ya, ini berdasarkan pendekatan agama. Fungsi pemimpin ada pengambil keputusan, motivasi, kemudian sumber informasi, menciptakan inspirasi, menciptakan keadilan, dan sebagai katalisator, mewakili organisasi, menyelesaikan konflik, memberikan sugesti. Etika dan kemandirian, ya di sini ada 10 poin, nanti bisa kalian baca. Kemudian kalau misalnya ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Kemudian sikap dan perilaku wirausaha dan ciri kewirausahaan yang berhasil. Kemarin sudah kita bahas ya sedikit mengenai gagal dan yang berhasil, ciri yang berhasil untuk berusaha. Nah, ini faktor penyebab kegagalan juga kemarin juga sempat kita bahas ya. Kegagalan dan keberhasilan artinya kita di sini belajar dari pengalaman orang lain. Makanya si Zimmer ini merumuskan dari beberapa pengalaman orang lain, ternyata ini loh yang menjadi faktor kegagalan wirausaha. Kurang pengalaman, kurang mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi, usahanya, pengawasan, sikap kurang bersungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan pilihan atau transisi kewirausahaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Contoh proposalnya seperti apa, Bu? Bisa kasih gambaran nggak maksudnya? Dari kelas sebelumnya gitu loh, Bu. Saya salah klik, keluar jadinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya coba contohkan proposal bisnis. Ini dari proposal bisnis yang sudah ini ada maggot. Ya, jadi dia inspirasi dari sampah. Ya, sampah. Ini bisa lebih, ini sebenarnya belum direvisi, yang direvisi saya belum nemu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, kalian buat eksekutif summary, ringkasan ya. Tujuannya sedikit informasi tentang sampah organik, kemudian manfaatnya gitu ya. Nah, ini kemudian tujuannya, latar belakang gitu ya. Nah, ini kamu summary, kamu buat eksekutif summary. Kemudian bab 1 deskripsi perusahaan, di mana deskripsi perusahaan itu berisi tentang latar belakang. Ini harusnya latar belakangnya lebih dari ini ya. Karena kan saya pikir masalah sampah itu banyak referensinya dan banyak teorinya juga. Kalau memang memungkinkan dimasukkan teorinya tersebut, kemudian dibuatkan daftar pustaka. Kemudian tujuannya, berisi tujuan, kemudian visi misi, kemudian di bab 2-nya ada produk yang ditawarkan apa,
Setelah itu logo, ya. Logonya di sini termasuk dengan kalau ada apa namanya, bukan keyword, apa sih namanya itu, slogannya, ya silahkan. Lalu variasi produknya, lalu produk tahap awal ini produksinya ya gimana, dijelaskan di sini. Kemudian manajemennya, struktur organisasi, deskripsi pekerjaannya, ya. Ini dijelaskan. Di sini kan udah ada nih pemimpin usaha, si Dimas, kepala produksi Raffi. Tapi deskripsinya juga dijelaskan di sini. Ini kurang nih B-nya. Ini pemimpin usaha apa, bagian pemasaran apa, bagian produksi apa. Gitu. Kemudian tinjauan umum, profil usahanya, kemudian struktur kepemilikannya, lokasi, strategi pemasarannya, analisis SWOT-nya. Lalu manajemen produksi dan pemasaran, bab 5-nya. Ya, ini berkaitan dengan bahan yang diperlukan, nanti dihitung ya secara keuangan juga, peralatan, operasi produksi, kemudian pemasaran. Nah, ini rancangan modalnya, modal yang harus disiapkan berapa, perhitungan laba rugi. Sebenarnya perhitungan laba ruginya tidak seperti ini ya. Kalian kan udah pernah belajar keuangan ya. Nah, perhitungan laba ruginya seperti yang di keuangan itu. Ya, laba rugi, neraca laba rugi. Neraca harus kas laba rugi. Ya, harus kas juga boleh dibuatkan perencanaannya. Udah setelah itu. Ini harusnya ada daftar pustakanya nih. Cuman ini, kan ini belum direvisi ya. Seperti itu, kurang lebih untuk apa namanya, gambaran terkait proposal bisnis. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Udah paham semua ya? Boleh di-share Bu, dari bab 1 sampai penutup tadi loh Bu, poin-poinnya apa aja maksudnya? Loh, tadi kan harusnya udah di share. Ini nggak boleh di share soalnya ini punya orang. Gitu. Bukan, maksudnya bab 1 ini apa, perencanaan modal, itunya aja Bu. Ya harus Nama tadi babnya aja. dicatat aja. Ya dicatat ya, saya ulang. Dicatat aja harusnya. Oke. Harusnya ini ada daftar isinya juga sih untuk memudahkan. Ya. Sudah? Ada latar belakang, tujuan, visi misi, pelaksanaan. Belum Bu. Udah, bab 1. Latar belakang. Bab 2-nya deskripsi produk, termasuk logo, variasi produk tahap awal, bab 3-nya struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, nah, kemudian bab 4-nya tinjauan pustaka, di mana isinya adalah profil usaha, struktur kepemilikan, lokasi, strategi pemasaran, analisis SWOT. Lalu bab 5-nya, kalian tulis poin-poinnya aja ya. Bab 5-nya manajemen produksi dan pemasaran. Lalu bahan yang diperlukan, peralatan, operasi dan produksi, lalu pemasaran. Bab 6, rancangan modal pendapatan, rancangan modal dan pendapatan, modalnya, kemudian perhitungan laba rugi. Bab terakhir penutup. Ya. Bab 7. Bu, bab 5 boleh Bu. Maaf Bu. Bab 5. Lewat Bu. Oke. Bab 5 manajemen produksi dan pemasaran.
Ada bahan yang diperlukan, peralatan, operasi dan produksi, dan pemasaran. Ini sebenarnya masih kurang komplit ya. Perlu dijabarkan lagi. Tapi poin-poinnya Oke, itu. Bu. Siap. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen. Emma ada? Hadir, Bu. Latifah, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Novan, Hadir, Bu. Laila, Hadir, Bu. Meiliana, Hadir, Bu. Hani, nggak ada. Kaila, Hadir, Bu. Sofyan, Hadir, Bu. Reza, Hadir, Bu. Gilang, Hadir Ibu. Sela, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Erlangga, Hadir, hadir. Andini, Hadir, Bu. Idam, Hadir Bu. Septi, Hadir, Bu. Eldan, Hadir Bu. Alif, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Febi, Hadir, Bu. Muhammad Nur Afif, Hadir Bu. Ispa, Hadir, Bu. Yuliana, Hadir, Ibu. Aska, Hadir, Bu. Asep, gak ada Asep, Lilis, Hadir, Bu. Suci, Suci hadir, Bu. Miftahul, Hadir, Ibu. Nur Azizah, Hadir, Bu. Silviana, Hadir, Bu. Mega. Hadir, Ibu. Oke, nanti di rekap ya. Jadi hari ini yang tidak hadir ada 2 orang. Ibu maaf Ani hadir. Lagi kerja, Bu, maaf. Nanti direkap aja presensinya. Kan juga harusnya diluangkan waktunya aja gitu loh ya, maksudnya. Dengan alasan apa? Ke kamar, ke toilet pun kan juga harusnya izin aja. Dan ini nggak lama, online kita tuh benar nggak lama. Nggak full sampai jam 9. Jadi saya minta tolong banget untuk kita mematuhi apa namanya? Kontrak perkuliahan yang sudah disepakati. Gitu ya. Nanti direkap ya presensinya siapa? 2 orang yang tidak hadir di sini. Ya, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita beralih ke Google Meet. Untuk pertemuan malam ini, terima kasih yang sudah hadir. Minggu depan kita pertemuan offline. Nanti tolong dibuat apa namanya, rancangan proposalnya. Karena nanti kan pastinya kalian selama berproses merancang itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ada hal-hal yang bingung, nanti kita bahas di pertemuan offline. Oke ya? Oke, saya tutup pertemuan hari ini di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke.